Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Berkaitan dengan peran orang tua dalam pembelajaran, terutama dalam kondisi saat ini, yaitu suasana pandemi. Ini merupakan tugas akhir dari proyek warganegaraan saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan multikultural. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Retno Wulan Hapsari dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan semester 5. Mari kita langsung masuk ke topik pembahasannya. Latar belakang masalah dimulai dari ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Pemerintah mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang menetapkan aturan belajar dari rumah bagi anak-anak sekolah dan juga bekerja dari rumah bagi guru. Untuk pendidikan di Indonesia sendiri, ini merupakan sesuatu yang tidak terduga bagi guru, orang tua maupun murid. Karena guru, orang tua maupun murid harus mencari cara bagaimana caranya agar pembelajaran itu tetap berjalan, agar perkembangan anak itu tetap optimal walaupun mereka ada di rumah. Di sini saya mengambil contoh dari SD Negeri Inpes Angkasa Pura. Sekolah ini terletak di Kota Jayapura, Papua. Sebelum itu saya ingin memberitahukan bahwa informasi yang saya bagikan kali ini merupakan hasil wawancara bersama Kepala Sekolah SD Negeri Inpes Angkasa Pura, salah satu wali murid kelas 5 dan juga dari beberapa jurnal. Saya mengambil topik pembahasan ini karena anak murid di SD Negeri Inpes Angkasa Pura mereka melakukan pembelajaran daring melalui sosial media itu hanya sekitar 10%. Sisanya itu mereka melakukan pembelajaran dengan cara mereka datang ke sekolah terlebih dahulu untuk mengambil materi ataupun tugas yang diberikan oleh guru, kemudian mereka membawa pulang. Keesokan harinya jika ada tugas mereka itu datang kembali untuk mengumpulkan tugas tersebut. Jadi hal ini sudah terjadi berulang kali sejak adanya pandemi. Kemudian hal ini itu bisa terjadi karena adanya keterbatasan fasilitas, sehingga mau tidak mau murid itu datang ke sekolah terlebih dahulu untuk mengambil materi ataupun tugas yang diberikan oleh guru, kemudian mereka bawa pulang. Keesokan harinya jika ada tugas mereka datang kembali untuk mengumpulkan tugas tersebut. Sebenarnya capek, cuma karena adanya keterbatasan fasilitas ini jadinya mereka harus melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, orang tua wajib untuk memenuhi standar keamanan protokol kesehatan dari anak tersebut, seperti memakaikan masker, membawa hand sanitizer, dan lain sebagainya. Karena anak itu terkadang lupa untuk membawa atau menggunakan hal-hal yang penting. Sedangkan teman-teman tahu sendiri, saat ini itu sangat penting atau wajib untuk memakai masker dan membawa hand sanitizer ketika keluar rumah. Karena jika bukan orang tua yang perhatian ke anaknya, siapa lagi? Sudah diketahui oleh teman-teman semua bahwa tripusat pendidikan itu terjadi di 3 lingkungan, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Sehingga ketiganya ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan, serta saling mengisi dan menguatkan satu dengan lainnya. Tetapi dalam kondisi saat ini, proses pendidikan itu lebih kepada bagaimana peranan keluarga ataupun orang tua dalam membimbing dan mengawasi anaknya untuk belajar. Pada hakikatnya memang pendidikan pertama anak itu kan terjadi di lingkungan keluarga. Jadi saat ini tuh kita mengembalikan lagi proses pembelajaran tersebut. Peran orang tua selama pandemi COVID-19 ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan anak yang pertama dan utama dalam membentuk karakter, nilai agama, dan juga budi pekerti. Tetapi orang tua itu mempunyai tugas tambahan sebagai guru bagi anaknya untuk belajar di rumah. Dalam pembelajaran seperti ini, tidak sedikit membuat orang tua harus meluangkan waktunya demi dapat membantu proses pembelajaran anaknya di rumah. Ada yang orang tuanya senang bisa lebih memperhatikan anaknya dalam proses pembelajaran karena sebelumnya orang tuanya itu lebih banyak meluangkan waktunya untuk pekerjaan dibandingkan menemani anaknya untuk belajar. Tetapi ada juga yang merasa bahwa ini tuh menjadi tambahan aktivitas bagi orang tua. Tetapi hal ini tuh memang tidak bisa dipaksakan ya teman-teman. Artinya siapa sih yang mau adanya pandemi ini yang membuat aktivitas kita terhambat, terutama untuk belajar di sekolah. Jadi mau tidak mau saat ini tuh kita hanya bisa menerima keadaan dan berdoa agar pandemi ini itu cepat berakhir.
Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana peran orang tua dalam proses pembelajaran daring. Jadi orang tua itu yang pertama harus bisa memberikan suasana yang nyaman untuk belajar, karena jika suasananya itu tidak nyaman untuk belajar, anak tersebut tidak bisa fokus untuk belajar ataupun mengerjakan tugasnya. Contohnya, orang tuanya itu terus memarahi anaknya untuk cepat belajar dan mengerjakan tugasnya. Jadi, jikapun anak itu tuh mau belajar ataupun mengerjakan tugasnya, itu tuh dalam keadaan terpaksa, bukan dengan kemauannya sendiri. Sehingga materi yang dipelajarinya saat itu pun tidak akan bisa dipahami dengan mudah oleh anak tersebut. Jadi pentingnya orang tua itu harus bisa memberikan suasana yang nyaman untuk belajar. Peran orang tua yang kedua yaitu orang tua harus bisa memberikan motivasi kepada anaknya. Karena anak juga itu mungkin merasa bosan atau jenuh dengan pembelajaran yang suasananya itu seperti begini. Jadi orang tua bisa mensupport anaknya dalam belajar. Kemudian agar suasana belajarnya itu tidak jenuh dan monoton, orang tua juga dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya mungkin belajar sambil bermain. Karena jika belajar terlalu serius itu malahan akan membuat anak itu gampang stres dan menjadi sulit untuk menyerap materi yang dipelajarinya. Karena seorang anak itu selalu mut-mutan untuk belajar. Kadang karena sudah banyak aktivitas, entah bermain, mengerjakan pekerjaan rumah, dan sebagainya, sehingga anak itu tuh sudah lelah untuk belajar. Dan jika dipaksakan, risikonya ya materinya itu tidak bisa dipahami. Tetapi ada juga masanya anak itu ingin mempelajari sesuatu yang baru. Karena pada dasarnya seorang anak itu kan rasa ingin tahunya itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Tetapi jika orang tua itu hanya mengikuti mood anaknya untuk belajar, ke depannya anaknya itu tidak mempunyai tanggung jawab dan kesadaran diri untuk belajar. Jadi solusinya ya, orang tuanya itu harus bisa memberikan pemahaman sejak dini bahwa belajar itu penting, belajar itu sepanjang hayat, jadi tidak akan ada habisnya. Sehingga anaknya itu ke depannya mempunyai tanggung jawab dan kesadaran diri untuk belajar. Lalu peran orang tua yang ketiga, orang tua harus bisa memberikan kebebasan anaknya untuk berkreasi, mengembangkan bakat dan keterampilannya yang tidak diajarkan di sekolah. Jadi orang tuanya tuh bisa membiarkan anaknya untuk berekspresi dan mengembangkan bakat yang dia punya. Contohnya dalam hal menggambar itu, orang tua mungkin bisa membiarkan anaknya menggambar apapun yang anaknya inginkan tanpa diperintah oleh orang tuanya harus menggambar apa. Jadi kreativitas anaknya itu sudah terasah sejak dini jika orang tuanya itu memberikan kebebasan kepada anaknya untuk berekspresi. Karena jika tidak diberikan kebebasan untuk berekspresi, kedepannya itu anaknya sulit untuk mengembangkan atau mengekspresikan apa yang dia inginkan dan apa yang dia mau. Jadi anaknya itu akan sulit berkembang dibandingkan dengan anak yang diberikan kebebasan untuk berekspresi. Jadi begitu ya teman-teman. Selanjutnya peran orang tua yang keempat yaitu orang tua harus bisa membangun komunikasi yang lancar dengan anaknya, sehingga anaknya itu tidak gampang stres dan tertekan. Karena memang ada beberapa anak yang susah untuk mengekspresikan apa yang diinginkan dan dia rasakan, sehingga pentingnya orang tua itu harus bisa membangun komunikasi yang lancar sehingga anak itu tuh tidak gampang stres ataupun tertekan. Jika orang tua itu bisa membangun komunikasi yang lancar, orang tuanya tuh bisa paham apa yang dirasakan oleh anaknya dan apa yang diinginkan oleh anaknya. Tetapi tidak hanya itu, orang tua juga harus bisa membangun komunikasi yang lancar dengan wali kelasnya. Agar orang tuanya itu tahu bagaimana perkembangan anaknya dalam belajar, walaupun itu hanya melalui tugas yang diberikan oleh gurunya. Karena ada beberapa anak yang mungkin karena dia tuh sudah capek belajar daring seperti begini, ataupun sudah capek mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya, sehingga anaknya itu berbohong kepada orang tuanya dan mengatakan bahwa tidak ada tugas. Padahal gurunya itu memberikan tugas. Jadi, kalau orang tua itu bisa membangun komunikasi yang lancar dan wali kelasnya, orang tuanya itu bisa mengontrol dan bisa mendampingi anaknya dalam mengerjakan tugasnya. Peran orang tua yang kelima yaitu orang tua harus bisa mengajarkan kemandirian anaknya untuk mengerjakan tugasnya sendirian. Memang dalam pembelajaran daring ini, orang tua itu bertugas untuk mendampingi dan membantu anaknya untuk belajar. Tetapi bukan berarti orang tuanya juga yang mengerjakan tugas anaknya. Karena kalau orang tua yang mengerjakan tugas anaknya, bisa dikatakan bahwa pembelajaran itu gagal. Dan kedepannya anaknya itu malah akan kesulitan sendiri gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh tidak bisa mengerjakan soal-soal selanjutnya, ataupun dia tuh tidak bisa mandiri dalam mengerjakan tugas dan terus bergantung dengan orang tuanya. Jadi sejak dini tuh kalau bisa orang tua harus bisa mengajarkan anaknya untuk mandiri dalam mengerjakan tugasnya sendiri. Jadi itu tadi beberapa peran orang tua dalam pembelajaran daring untuk tetap mendampingi dan membantu anaknya untuk terus belajar di era pandemi COVID-19 ini. Proses pembelajaran ini akan terus diperpanjang sampai COVID bisa berdamai dengan dunia.
Oleh karena itu, peran orang tua untuk pendidikan itu sangat penting, teman-teman. Karena generasi sekarang yang mengalami masa COVID ini sedikit banyak pasti akan berdampak, entah 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Pasti akan terasa dampaknya oleh kita semua. Karena pembelajaran saat ini tuh memang tidak maksimal ya, teman-teman. Jadi, agar pembelajarannya itu tetap optimal, guru itu harus bisa memberikan yang terbaik untuk anak muridnya agar tetap bisa belajar. Sedangkan di sisi lain, orang tua juga berperan untuk mendampingi, mengawasi, dan mengontrol anaknya dalam proses pembelajaran. Karena sejatinya pendidikan itu terjadi jika ada kerjasama dari berbagai pihak. Oke, sampai di sini saja pembahasannya. Karena saya sudah banyak berbicara saat ini, semoga apa yang ada di video ini bisa memberikan kita banyak manfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.